Baik, nama saya Muhammad Abar Abimanyu Kurniawan. Saya ingin mempresentasikan program yang telah kami buat untuk perihal KKP dari kampus pada PT Arinson Indonesia. Kami di sini ditugaskan oleh user dari PT Arinson Indonesia untuk membuat program pembelian yang terintegrasi langsung dengan inventory. Yang mana sebelumnya pembelian masih dilakukan secara manual dan permintaan masih dilakukan secara manual dari user ke bagian pembelian atau purchasing, yaitu masih dalam bentuk penulisan tangan. Jadi di sini kami diminta untuk membuat program yang langsung dibuat oleh user dan langsung diterima oleh bagian purchasing. Nah, ini dia tampilan awal, interface awal dari program yang kami buat. Di sini ada kolom email address dan ada kolom password. Dan selanjutnya saya akan beralih ke halaman interface dari para user. Nah, ini dia adalah tampilan dari program yang kita buat. Ini adalah tampilan dari situs user. Ini adalah dashboard. Jadi setiap barang yang kita minta itu pasti akan tampil di sini, di data PR to PO Department IT. Nah, cara membuatnya tuh cukup mudah. Di sini ada di setbar, ada bagian dashboard, transaksi, setup, dan logout. Cara membuat PO-nya itu cukup mudah, yaitu kita masuk ke bagian transaksi, input PR, klik input data barang. Nah, material PR-nya ini terdapat pada bagian master barang yang akan diinput oleh bagian purchasing atau bagian kepala purchasing. Jadi kita hanya tinggal memilih di sini seperti ini contohnya. Jika kita ingin membeli satu unit PC, kita tinggal beli, klik bagian satu unit PC. Nah, terus tax of expenditure-nya itu ada capex atau opex. Kalau capex itu kapital, kalau opex itu operasional. Karena kita membeli PC berarti itu masuknya ke kapital. Dan masuk ke budget atau non budget. Karena kita pihak IT memiliki budget, jadi kita masukin ke bagian budget. Nah, kode akun COI ini akan diisi oleh bagian budget control, dan selanjutnya ada estimasi harga. Misalnya kita taruh harga di kisaran 3 juta. Kuantitinya 1. Untuk satuannya, karena ini PC berarti unit. Nah, kita bisa nambah kolom keterangan untuk menggantikan PC IT yang rusak. Nah, seperti ini contohnya, dan kita bisa nambah gambar dari PC tersebut. Nah, saya contohkan ini ya. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, di sini juga terdapat 7 slide gambar yang bisa kalian input. Setelah itu, selanjutnya kita save. Nah, selama proses kita pembuatan PR tadi, itu akan terdapat otomatis email masuk kalau permintaan kita sedang diproses. Nah, ini dia, ini akan tampil di halaman dashboard seperti ini. Nah, akan di sini ada statusnya nih, info menunggu approve oleh manajer atau kepala departemen. Nah, karena saya login pada bagian user IT, berarti saya harus menunggu persetujuan dari kepala IT. Selanjutnya kita logout ya. Nah, logout kita masuk ke bagian manajer IT atau kepala IT. Ini adalah tampilan dari manajer atau kepala bagian masing-masing departemen. Karena kita
karena user yang tadi sebelumnya adalah orang IT, jadi kita harus masuk login ke IT Manager. Ini ya contohnya ya. Nah, ini adalah bagian tampilan dari interface dari user IT Manager. Jadi di sini terdapat 5 kolom sidebar, ada dashboard, master data, transaksi, setup, dan lookup. Jadi permintaan anak buah dari departemen tersebut itu sudah masuk ke dalam dashboard dan menunggu di-approve oleh kepala manajer tersebut. Ini contohnya, saya contohkan. Nah, ini permintaan dari user yang sebelumnya tadi yang sudah saya buat. Nah, ini PC unit i3. Nah, gambarnya juga sudah masuk. Dan kalau misalkan sudah kita cek dan sudah dicek oleh kepala departemen yang bersangkutan, selanjutnya kita klik approve. Yang mana selanjutnya akan diproses oleh bagian budget control. Dan selama perjalanan itu juga itu akan terus masuk ke notif email dari para user tersebut. Nah, selanjutnya kita akan login pada bagian budget controller. Nah, ini dia adalah bagian dari budget controllernya ya. Jadi di sini sudah muncul di dashboardnya bagian budget controller. Jadi tinggal menunggu pengecekan dari dia. Nah, untuk kode PR, jika terdapat salah-salah, bisa mereka perbaiki. Karena sistemnya di PTN saat ini, kode PR, user itu harus meminta ke bagian budget control. Kalau dahulu secara manual, sekarang sudah menjadi program seperti ini. Contoh ini tadi saya buat. Nah, jika barang sudah oke, apabila terjadi misalnya suatu departemen itu tidak memiliki budget, nah bagian budget controller tuh berhak mengubah ini budget menjadi non budget. Nah, karena IT tadi sudah mempunyai budget, jadi masuknya ke bagian budget. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, bagian budgetin akan mengapprove permintaan dari user tadi. Ini contohnya seperti ini. Nah, jika sudah bagian budget control sudah mengecek, bagian manajer sudah mengecek, selanjutnya ke bagian head atau bagian direktur. Baik, saya akan menampilkan bagian dari interface dari user direktur. Nah, ini dia. Nah, ini permintaan saya tadi itu PR IT, permintaan PC unit i3 RAM 512 GB. Oke. Jika sudah sesuai dengan budget dan sudah dicek juga oleh bagian budgeting, selanjutnya bagian direktur tinggal meng-approve saja, meng-approve permintaan dari user tersebut. Nah, jika manajer departemen sudah menyetujui, departemen budget control sudah menyetujui, dan direktur sudah menyetujui, selanjutnya akan dialihkan ke halaman purchasing, bagian purchasingnya. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini bagian dari purchasingnya, bagian pembelian yang mana bertanggung jawab atas pembelian pada PT Aliran San. Karena yang sebelumnya itu masih manual, masih tulis tangan, dan sekarang sudah menjadi program seperti ini. Nah, ini kita meng-approve-nya tuh melalui transaksi. Nah, kita masuk ke proses
proses PR yang sudah dibuat oleh user sebelumnya itu akan tampil pada bagian transaksi proses PO. Nah, ini dia. Ini akan tampil di bagian sini. Jadi, fungsi dari bagian pembelian ini adalah meng-approve dan mengecek kembali barang yang akan dibeli. Nah, ini contohnya. Dan jika sudah oke, bagian pembelian tinggal approve saja. Approve. Sudah. Dan setelahnya masuk ke bagian pilih vendor dan finalisasi harga. Nah, kita tinggal pilih PR yang sudah dibuat tadi. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita buat penawarannya dari 3 tempat atau 3 toko yang akan kita beli untuk perbandingan harga, untuk mencari harga mana yang lebih baik. Nah, ini contohnya adalah Enter Komputer 1, yang kedua ada di Bineka, yang ketiga ada di Sirus. Nah, ini untuk estimasi harganya, misalnya di Enter tuh harganya 2.500.000, di Bineka 3 juta, dan di Sirus ada di 3.200.000. Nah, di bagian sini juga, bagian purchasing itu juga berhak memberikan penilaian atau vendor tersebut. Misalnya harga yang terbaik adalah misalnya di angka 2.500.000. Ini kita bisa beli penilaian disarankan, dan yang lainnya itu tidak disarankan atau bisa juga dipertimbangkan. Nah, contohnya setelah selesai, ini akan diproses langsung oleh bagian purchasing-nya. Nah, kita klik proses. Baik, proses. Nah, udah selanjutnya kita akan kembali ke halaman direktur untuk direktur memilih mana vendor yang terbaik menurut direktur. Nah, kita kembali lagi ke halaman direkturnya, dan di sini sudah muncul PO yang tadi sudah dibuat, dan selanjutnya direktur memilih vendor mana yang menurut direktur itu tepat. Namun misalnya gini, contoh misalkan Enter Komputer tidak disarankan karena harga dan speknya lebih rendah. Nah, Bineka memiliki spek yang lebih tinggi. Nah, ini bisa dipilih. Nah, di bagian direktur tuh bertugas untuk itu. Dan selanjutnya di approve. Nah, dan jika sudah begini, kembali lagi ke halaman, dia akan nge-link lagi ke halaman dari pembelian atau bagian purchasing. Contohnya. Nah, kita masuk ke transaksi, proses POPR. Nah, PO approval. Nah, di sini akan muncul keterangan PO nomor sekian telah disetujui oleh direksi untuk proses pembelian barang. Nah, ini udah. Jika ada biaya tambahan, kita bisa menambahkan di nilai plus, dan jika ada diskon, kita bisa nambah di nilai minus. Misalnya kita taruh ada diskon minus, nama barang adalah diskon, kode sewa ini diisi oleh bagian budget control, harga satuan 1, quantity 1,
harga satuan 300.000. Satuan adalah 1 unit. Pembayaran bisa transfer, COD, bertolakon atau ShopeePay. Waktu pengiriman 1 minggu. Sudah, habis itu tambah. Tempat pengirimannya bisa kita isi dulu dengan nama PT tersebut. Nah, tambah. Nah, barang yang sudah dibuat seperti ini, maka akan dilakukan proses cetak PO. Dan transaksi pun berhasil. Users tinggal menunggu barang dibelikan oleh bagian yang bersangkutan. Baik, cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk dosen pembimbing kami, Ibu Mei, dan untuk juga Bapak Boy Hendrawan selaku IT Manager di PT Airsan Indonesia sebagai pembimbing kami sekaligus mentor kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.